Jangan merasa kita putus asa ketika dizalimi oleh orang lain. Wallahu ghalibun ala amrih. Allah Maha berkuasa, Allah Maha perkasa. Ulangi kalimat itu kalau ada orang zalim pada kita. Wallahu ghalibun ala amrih. Apa yang berlaku? Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah ditindas, apa yang tidak dilakukan oleh orang Mekah kepada Rasulullah untuk menghentikan dakwahnya Nabi? Akhirnya orang yang menindas Nabi, orang yang sama meminta maaf kepada Nabi. Orang yang ingin membunuh Nabi, orang yang sama beriman kepada Nabi. Wallahu ghalibun ala amrih. Allah Maha berkuasa untuk menentukan segala urusannya. Olehada kata Sayyidina Ja'far bin Abi Ja'far Shadiq, Allah menjanjikan demikian katanya. Dan saya merasa hairan kepada orang yang ada rizki dan nikmat dan ingin nikmatnya itu kekal, tapi tidak membaca Masya Allah la quwata illa billah. Karena Allah di dalam Al-Quran mengajarkan dalam surat Al-Kahfi ketika orang itu masuk ke kebunnya, falaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwata illa billah, diajarkan supaya nikmat yang diberi oleh Allah dijaga. Dapat nikmat, Masya Allah la quwata illa billah. Dapat kereta baru, Masya Allah la quwata illa billah. Dapat rumah baru, Masya Allah la quwata illa billah. Macam tu. Dan saya merasa hairan kepada orang ketika berhadapan dengan kejahatan orang-orang yang ingin melakukan kejahatan lalu tidak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an ketika orang-orang musyrikin ingin mengepung kaum muslimin dengan segala kekuatannya, kaum muslimin mengatakan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Allah berfirman, diselamatkan oleh Allah daripada kejahatan orang-orang yang ingin melakukan kejahatan. Dan aku merasa hairan ketika orang itu berhadapan dengan sesuatu yang sukar, tidak mengatakan wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, karena orang yang mengucapkannya akan diangkat segala kesukarannya oleh Allah. So 4 perkara. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, masya Allah la quwata illa billah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tip berhadapan dengan keseharian. Kalau dapat nikmat, masya Allah la quwata illa billah. Susah, sedih, stres, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berhadapan dengan kejahatan orang-orang yang melakukan kejahatan, hasbunallah ni'mal wakil. Berhadapan dengan kesukaran yang kita hadapi, wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Wallahu ghalibun ala amrih. Ini Nabi Yusuf sudah sampai kepada peringkat dijual dan seterusnya, tapi apa yang berlaku? Nabi Yusuf sendiri yang akan menjadi sebab keselamatan kepada adik-beradiknya tadi itu. Adiknya yang mahukan Nabi Yusuf itu jauh daripada orang tuanya, adik-beradiknya yang melakukan kejahatan, yang akhirnya Nabi Yusuf yang menjadi sebab keselamatan kepada semua adik-beradiknya pun juga. Fahim dong? Wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Walamma balagha ashuddahu wa atainahu hukman wa ilma. Ketika Nabi Yusuf sudah sampai kepada usia asyuddahu, yakni usia antara 18 sampai 30 tahun. Kalimat asyud itu usia seorang antara 18 tahun sampai 30 tahun. Yang dimaksudkan di sini adalah ahli tafsir lebih cenderung mengatakan Nabi Yusuf ini berusia 30 tahun dan Nabi yang paling muda diangkat menjadi Nabi Yusuf. Dalam usia 30 tahun. Atainahu hukman
wa ilma, aku beri kepadanya hukman, kenabian, dan juga ilman, ilmu. Dengan demikian ilmu ini dan dengan demikian kenabian itu adalah darajat yang diberi, bukan yang dicari. Tak ada orang boleh cari dirinya, cari usaha nak jadi nabi. Nabi Harun kah wala apa? Tu Tuhan Harun, apa namanya lagi tu? Allah, yang perempuan yang mau jadi nabi pun ada. Nabi Alhasil Nabi Melayu ke apa tu? Alhasil di zaman Nabi, sebelum wafatnya Nabi, sudah ada 3 orang mengaku jadi nabi. Di antaranya perempuan pun ada mengaku jadi nabi. Jadi tak pelik kalau ada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, dan itu adalah tanda akhir zaman. Faham dong? Gal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan dalam Al-Qur'an khatamun nabiyyin, penutup kepada seluruh para nabi, dan tiada lagi nabi setelah baginda Rasulullah. Kenabian itu darjat yang Allah beri, bukan dicari. Kalau kedudukan kewalian, ya orang boleh berusaha untuk jadi wali dengan amal soleh, dengan istiqamah. Tapi nabi tak boleh. Faham dong? Atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Naam. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwab. Ini sudah mula pembahasan berkenaan dengan lain jantina bila hidup dalam satu rumah. Kita hidup di zaman sekarang ini, Allah letakkan pada manusia fitrah, kecenderungan laki dengan perempuan dan juga sebaliknya. Dan itu adalah fitrah. Kalau tidak ada kecenderungan itu, tak ada akan banyak manusia dengan adanya kelahiran dan turun-temurun. Yang sebabnya adanya kecenderungan laki-laki dengan perempuan. Tentunya dalam hal ini adalah dengan cara yang halal melalui pernikahan. Oleh sebab itu, kenapa hubungan homoseksual itu adalah hukumnya haram, bertentangan, sebelum bertentangan dengan hukum, ianya bertentangan dengan fitrah manusia. Mungkin orang akan mengatakan, daripada kecil dah macam tu dah, tak boleh diubah. Kalau ada orang daripada kecil lagi suka main dengan binatang, oh tak apalah, biarkan dia main dengan binatang, tak boleh diubah. Adakah itu akan kita biarkan seperti itu? Yang namanya penyakit ini kan mesti diobati. Kan begitu. Tak mungkin Allah akan menciptakan makhluk yang bertentangan dengan fitrah. Kalaupun ada, ia adalah satu penyakit yang boleh untuk diobati. Macam mana kita boleh berkeyakinan penyakit kecenderungan laki dengan laki boleh diobati? Ya, kalau tak boleh diobati, kenapa Allah hantarkan Nabi Lut untuk berdakwah kepada orang-orang yang homoseksual? Kaumnya Nabi Lut itu kaum Al-Luti, orang yang laki-laki suka dengan laki-laki. Untuk apa Nabi Lut diantar oleh Allah? Kan untuk mendidik kepada mereka, mengajar kepada mereka supaya jangan buat. Kalau itu tak boleh dihilangkan, agaknya logiknya untuk apa Allah hantarkan Nabi Lut berdakwah pada waktu itu? Dihantarnya Nabi Lut karena penyakit itu boleh untuk diobati. Ya mungkin ada orang daripada kecilnya dah terbentuk seperti itu. Dengan sebab atau dengan tidak. Kebanyakan dengan sebab. Orang tuanya yang daripada kecil memakaikannya pakaian pakaian perempuan mungkin, atau yang perempuan dipakaikan pakaian laki-laki karena orang tuanya anaknya laki-laki mungkin, atau sebaliknya, atau permainan bergaul dengan perempuan dibiarkan seperti itu daripada kecil sehingga perbuatannya macam perempuan. Kita punya zaman sekarang lagi pelik, mudah-mudahan tak sampai ke negara kita lah. Ada beberapa tempat tuh, sampai sekarang pun ada. Laki-laki, tapi tak mau dipanggil laki-laki. Namanya
originalnya namanya Fulan, John contohnya lah. Don't call me John, call me Patricia. Ada kata. Ada. So dipanggil dirinya, jangan guna untuk saya he, tapi she. Dia mau dirinya perempuan. Dan kalau panggil dia lagi laki-laki, dia boleh tuntut di mahkamah. Ini kan sudah gila. Ini ada sudah mulai sekarang ini. Tapi sampai kepada peringkat itu bukan drastik macam tu. Kebebasan dulu. Laki-laki tak apa dengan laki-laki, perempuan tak apa dengan perempuan, lah sekali dengan binatang tak apa, lah sekali hal-hal yang tak masuk di akal pikiran orang yang waras tadi. Tidak sekaligus, dia berproses. Faham Tom? Ini alam sudah, dunia ini sudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita akan bahaskan hadis ini, ayat ini pada pertemuan yang akan datang mengenai bagaimana menjaga hubungan laki-laki dengan perempuan. Yang zaman kita sekarang ini, ya Allah, kadang-kadang main bola sepak laki-laki dengan perempuan. Kadang-kadang dekat kantin sembang-sembang laki dengan perempuan macam suami istri. Pakai tudung, lelakinya muslim. Adab Islam itu di mana nak diletak? Kira-kira lah nak jalankan kepada siapa? Kalau bukan kepada kita sebagai seorang muslim. Fil hadis dinyatakan la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa asy-syaitan thalithuhuma. Tidak berdua laki-laki dengan perempuan kecuali yang ketiga itu syaitan. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Kita akan bahaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah mengenai rumah tangga di mana ada laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Zaman kita sekarang laki-laki bukan muhrim dengan perempuan bukan muhrim jalan bermusafir, oke, sembang-sembang mungkin ada masalah dia.